Wow. Dukung terus channel YouTube ini dengan cara like dan subscribe. Guten Morgen, kembali lagi dengan saya Nadira Mumtaz. Kali ini kita akan kembali berbincang-bincang bersama Frau Hafniati. Halo Frau Hafni. Hallo Nadira, wie geht es dir? Good, danke. Und Ihnen? Es geht mir auch gut, danke. Bu, mau bincang-bincang lagi nih. Sebelum kita mulai bincang-bincangnya, Nadira mau nanya dong, Ibu kira-kira tinggal di Jerman aja udah berapa lama? Kurang lebih 4 tahun. Sih hal yang menarik yang Ibu dapat selama hidup di sana? Tinggal di Jerman itu kan merupakan suatu impian gitu ya. Gimana supaya bisa ke Jerman. Jadi saya itu sudah bermimpi gitu dari dari kuliah. Waktu kuliah udah ingin sekali berangkat ke Jerman gitu. Gimana ya caranya supaya bisa kuliah, bisa tinggal di Jerman ataupun kerja di Jerman. Itu sudah lama saya impikan gitu. Jadi waktu ditinggal di Jerman langsung senang gitu ya. Kesan pertama itu langsung senang. Duh, bagus sekali ya tinggal di negara ini, bangunannya bagus, orang-orangnya teratur, kemudian udaranya segar, bersih, semua tertib gitu ya, tenang. Nah itu menjadi hal yang menarik gitu ya. Jadi kesan pertamanya itu Jerman itu bagus gitu. Kalau di Jerman itu kan makanannya pasti berbeda dengan kita di Indonesia gitu ya. Tapi kalau saya itu sebenarnya tidak begitu masalah dengan makanan. Saya suka dengan jenis-jenis kue dan roti yang ada di Bäckerei, toko roti di Jerman. Kemudian saya juga suka dengan makanan-makanan Turki, ada doner, ada kebab, kemudian buah. Saya suka buah-buah yang tentunya yang tidak ada di Indonesia ya. Jadi buah-buah yang mahal di Indonesia gitu, saya suka beli itu. Seperti misalnya apel, anggur, bermacam-macam, ada yang hijau. Kalau di sini kan untuk dulu itu kan masih agak susah ya, kita di supermarket juga tidak banyak jenis-jenisnya. Misalnya anggur itu hanya anggur merah misalnya yang ada. Nah kalau di Jerman itu kan banyak jenisnya, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang hitam gitu. Nah ada yang tanpa biji gitu ya, macam-macam jenisnya. Nah saya suka buah-buahan itu. Kemudian juga makanan-makanan Jerman yang ingin juga saya coba misalnya keju, kemudian kue-kue ya, terutama yang dari coklat gitu ya. Jadi saya suka sekali makan coklat di Jerman. Berkaitan nih, Ibu kan tadi bilang Ibu suka makan kue ya Bu. Otomatis kan itu perlu biaya yang banyak nih, apalagi dengan Jerman yang terkenal sama biaya hidup yang mahal ya Bu. Gimana sih cara Ibu bisa memanage uang Ibu agar cukup selama sebulan di sana? Saya kan biasanya beli makanan itu yang tidak mahal ya, untuk makanan Jerman gitu. Kan kalau di Jerman itu kan seperti ayam, telur, itu kan kentang, itu kan termasuk murah di Jerman, dan buah-buahan juga gitu. Nah kalau saya lebih banyak membeli makanan ala Jerman gitu ya. Jadi saya lebih banyak makan roti, kemudian buah, kemudian pakai roti keju. Saya beli keju juga gitu. Nah kalau pas lagi ada duit gitu, masih ada duit gitu kan, nah saya suka itu beli di toko Asia. Jadi kan kalau di Jerman itu kan di toko Asia itu kan ada tahu gitu kan, ada kangkung, nah ada udang atau ikan laut gitu ya. Nah itu yang saya agak susah saya rasa hidup di Jerman itu, karena kan saya terbiasa di Medan itu kan beli ikan gitu ya, suka makan ikan gitu. Malah saya kalau di Medan itu kan jarang makan ayam atau daging gitu. Jadi lebih banyak makanan seafood gitu, karena kan di Medan kan masih segar-segar dan murah gitu. Nah kalau di Jerman kebalikannya. Nah kalau kita di Jerman itu makanannya itu misalnya
ayam, telur, kentang. Nah itu murah semua, roti-roti, kemudian juga keju gitu ya. Ada keju yang mahal, kejunya bertingkat-tingkat gitu. Ada yang murah, ada yang mahal gitu. Nah saya ambil keju yang biasa gitu. Jadi saya panggang untuk roti. Kemudian saya kadang-kadang pakai selai gitu ya, atau marmelade. Di sana kan banyak ya jenis-jenis marmelade itu dari bermacam-macam buah gitu ya. Nah itu yang saya konsumsi gitu. Terus kalau misalnya lagi malas masak gitu kan, saya batasi juga makan nasi. Saya makan nasi itu sekali 2 hari atau sekali 3 hari di Jerman. Ya kalau untuk sebagian orang Indonesia mungkin itu susah gitu ya. Tapi saya bisa menggantikan nasi itu misalnya dengan spaghetti. Nanti saya masak spaghetti, nanti saya tambahkan bumbunya. Ada bumbu yang sudah jadi, nanti saya tambah dengan sedikit bumbu dapur yang lain. Indomie ya, Bu? Gitu. Ya tinggal direbuskan. Nanti kalau tidak habis, tinggal taruh aja di kulkas. Nanti kapan kita mau, tinggal manasin aja gitu, tambah air atau dipanaskan sebentar gitu. Tapi bisa juga ditaruh di microwave gitu ya. Berkaitan dengan yang Ibu bilang tadi nih kan, Ibu ada nggak sih kayak pekerjaan selain kuliah di sana gitu? Kira-kira biaya hidup di sana yang Ibu keluarkan selama sebulan berapa ya, Bu? Nah, kalau untuk biaya hidup kan dengan tadi yang saya sebutkan, makanannya itu makanan yang murah di Jerman gitu ya. Jadi saya untuk makanan gitu ya, pengeluarannya itu bisa 50 euro gitu, satu bulan bisa cukup untuk makan. Kalau boleh tahu, Ibu part-time pertama Ibu apa ya, Bu? Saya kerjaan pertama di Jerman itu ada saya dapatkan dari iklan kecil-kecil, ada cetel gitu ya, tulisan kecil itu di kampus gitu. Nah saya lihat di situ ada yang cari untuk jaga anak. Untuk jaga anak. Nah itulah pekerjaan pertama saya. Jadi pekerjaan saya yang pertama itu antar jemput anaknya dari TK. Kemudian saya jaga misalnya kira-kira 3 sampai 5 jam selama 2 atau 3 kali seminggu. Nah itulah pekerjaan pertama saya, dan dibayar itu 1 jam itu 5 euro. Ya itulah pekerjaan pertama saya. Nah kan kalau kuliah di Jerman itu kan kita gratis ya, maksudnya kita bisa naik tram, naik bus gitu ya, atau naik kereta api itu di sekitaran kota kita ini tinggal, itu bisa gratis. Jadi saya tidak memerlukan uang transport ya untuk menjemput dan mengantar anak tadi. Ya, karena saya kan punya tiket sebagai mahasiswa, jadi saya bisa gratis menggunakan tram. Kalau untuk biaya ini yang Ibu keluarkan selama sebulan di sana itu berapa ya, Bu? Nah, untuk biaya-biaya ini kan harus ada yang kita keluarkan terlebih dahulu, itu mana yang wajibnya gitu, mana yang mesti dikeluarkan gitu. Nah, yang pertama itu kan sewa wonung ya, sewa wonung. Saya pertama sekali itu kan tinggal di WG. Nanti kita bisa bahas satu-satu. Wohngemeinschaft itu artinya tinggal bersama dengan teman-teman yang lain di dalam satu rumah. Nah, kalau untuk Einzelappartement namanya, jadi saya tinggal di kamar sendiri, ada kamar mandi, ada tempat tidur, meja, kulkas, semua lengkap di dalam satu kamar. Kita sendiri di kamar itu. Nah, itu waktu itu saya dapat di Studentenwohnheim atau asrama mahasiswa. Nah, itu saya dapat 180 euro, jadi nggak sampai 200 euro per bulannya gitu. Nah sekitaran segitu. Nah itu yang wajib dibayar, dikeluarkan dalam 1 bulan. Jadi sekitar 200 euro untuk wonung, untuk kamar. Kemudian makan tadi saya bilang 50 euro, kita hemat 50 euro. Kemudian untuk asuransi, itu asuransi harus. Nah sekarang tergantung asuransinya. Kalau asuransinya yang untuk mahasiswa kan berkisaran umur berapa ke berapa, itu kan ada yang mahal, ada yang murah gitu. Nah waktu itu saya cari asuransi yang murah, jadi saya dapat waktu itu sekitar kurang lebih 35 atau 40 euro untuk asuransi. Nah itu yang wajibnya. Ya, jadi bisa dihitung ya, kira-kira 1 bulan itu pengeluaran kita itu tadi untuk kamar itu sekitar 200 euro, kemudian untuk makan yang berhemat 50 euro, kemudian untuk asuransi 40 euro. Nah itu adalah yang wajib, karena kan kita kalau untuk untuk mahasiswa itu kita punya kartu mahasiswa, dan itu kan kita bisa gratis naik tram atau naik bus dan kereta api.
Itu kan untuk yang wajib nih Bu. Kalau yang untuk tidak wajib seperti kan yang seperti saya pernah dengar, katanya kalau kuliah di Jerman kan itu ada uang per semesternya. Itu gimana tuh Bu? Ya, kalau uang semesternya itu kan kita dalam satu semester kita misalnya membayar 200 euro gitu ya untuk kampus. Nah, itu untuk satu semester dengan sejumlah uang 200 euro itu kita sudah bisa kan menggunakan tiket satu semester. Selama satu semester gitu ya, tiket itu kita bisa menggunakan bus, kereta api, tram gitu. Nah itu tapi kan biaya lain masih ada yang lain lagi gitu. Contohnya misalnya kalau di Jerman itu kan kita perlu perawatan kulit ya, pasti di sana itu kita perlu misalnya Nivea untuk bibir, kulit itu kan pasti kita orang Indonesia kan kurang lembab, jadi kan di sana kita perlu membelikan kosmetik yang untuk perawatan gitu. Nah itu di sana kan dikalikan dengan euro semua pasti mahal gitu. Nah kalau misalnya juga untuk kita pingin membeli sesuatu gitu yang lain-lain atau untuk biaya kuliah, fotokopi, kemudian juga buku. Nah buku di Jerman itu kan sangat mahal gitu. Nah untuk buku-buku itu terutama kalau kita kuliah, fotokopi yang lebih banyak pada saat itu. Jadi uang fotokopi itu kita isi kartu itu nggak terasa langsung banyak habis gitu. Jadi kalau diperkirakan keseluruhan biaya dengan hemat lain. Nah itu sekitar kalau diuangkan dengan kurs euro pada saat itu 15 sampai 16 euro berarti sekitar 7 sampai 8 juta untuk satu bulan. Itu untuk Eropa udah murah banget ya Bu? Ya tidak murah sekali sih, sudah sedang lah gitu. Maksudnya kita sudah bisa juga kadang-kadang makan yang enak dengan membeli di toko Asia gitu. Iya. Ya Bu, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Susah nggak sih cari makanan halal di sana? Saya rasa tidak ya, karena kan kita kan tadi udah masak di rumah gitu ya. Nah, itu lebih aman. Tapi kalau untuk makanan yang makanan kue-kue misalnya kan kita juga bisa lihat, kemudian kita bisa juga tanyakan langsung gitu. Oh iya, satu lagi Nadira, untuk memastikan yang kita konsumsi itu gitu atau makanan yang kita beli itu halal atau tidak, kita bisa lihat dari kemasannya. Nah biasanya di kemasannya itu ada cutaten ya, atau bahan-bahannya itu terbuat dari apa saja, biasanya disebutkan di situ gitu. Nah itu kita harus benar-benar berhati-hati sekali melihat bahan-bahannya itu dari mana saja. Kemudian juga nanti ada misalnya emulgator berapa gitu. Nah itu kita sesuaikan lagi dengan listnya. Nah kalau di Jerman itu lebih seru lagi, kita bisa bertanya kepada seperti HRD-nya di perusahaan itu. Kita bisa kirim surat, kita ingin tahu produk mereka, kita bisa tanya untuk memastikan saya suka sekali makanan ini. Apakah makanan ini mengandung alkohol atau yang tidak halal lainnya gitu. Nah itu kita bisa tanyakan langsung ke perusahaan langsung. Kita bisa email, kita bisa telepon gitu. Sangat unik ya Bu, ternyata. Iya, jadi kita benar-benar harus hati-hati. Karena saya juga pernah ada pengalaman seperti itu. Jadi saya tidak baca keseluruhan, kan tulisannya kecil-kecil gitu. Nah ternyata di situ ada gitu, dan sudah dilihat ada gitu, aduh sudah dibeli gitu, akhirnya kita kasih ke teman yang non-muslim ya. Gitu. Sekian bincang-bincang bersama Ibu Hafni kali ini. Nantikan bincang-bincang di episode selanjutnya hanya di channel Afni Label. Cheers.